Syekh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom, Hatim yang tuli, Pak. Hatim yang tuli. Kenapa dikatakan Syekh Hatim yang tuli? Orangnya normal, Pak. Ndak cuek, ndak tuli. Cuma dijuluki sebagai Syekh Hatim Al-Asom karena pada saat itu beliau ketika melaksanakan transaksi perdagangan, ada seorang yang menjadi pembelinya, yang membeli barang kepada dirinya, ndak sengaja kentut, Pak. Tak sengaja keluar angin, kentut. Nah, keluarnya ini ndak kecil, Pak, nyaring, Pak, sehingga kedengeran ke telinganya Syekh Hatim Al-Asom. Karena kedengeran dia merasa malu, orang tadi merasa malu. Hingga akhirnya apa? Ketika dia merasa bahwa Hatim Al-Asom ini tahu kalau dia kentut, Hatim Al-Asom ini pura-pura ndak dengar, Pak. Hingga akhirnya dicontohkan bahwa orang tadi misalnya ingin beli korek. Pak, saya mau beli koreknya, dikasih susu. Bukan, Pak, korek dikasih odol. Bukan, Pak, korek dikasih sabun. Ini membuktikan agar supaya orang tadi yang kentut tadi tidak merasa malu. Coba kita sekarang, Pak, ada orang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah wa iqtada bihudah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, para sesepuh di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, dari kepengurusan Tanfidiyah, Syuriah, dan juga sahabat-sahabat Banom yang lainnya. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya banggakan kepada pengurus Masjid Al-Afiyah ini semuanya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat berkah dan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bahwa kita saat ini diberikan maunah pertolongan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk meringankan langkah kaki kita, bisa hadir di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Yang pertama ya dalam rangka menjalankan rutinitas kita sebagaimana mestinya yang diadakan oleh MWC Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat sekitar Pontianak Utara, yang dibentuk atau dikemas dengan sebutan Lailatul Ijtima', malam berkumpul untuk bersilaturahmi antara pengurus dan juga masyarakat sekitar MWC Nahdlatul Ulama Pontianak Utara. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, asyukru bil lisan, kita syukurkan, kita ucapkan dengan lisan alhamdulillah, asyukru bil arkan, asyukru bil janan, kita syukur dengan hati kita. Kemudian asyukru bil arkan, kita syukur, kita wujudkan dengan rasa syukur itu, kita hadir ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak kepada para hadirin semua, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri, yang pertama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena yang pertama adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersyukur, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak ingin menjadi kaum atau kelompok yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah, akan tetapi nikmat tadi disalahgunakan sehingga kelompok tadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qur'an, suratul Fatihah, kita sering baca bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada orang-orang yang memang orang tadi dianak emaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Wahai Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang engkau murkai. Ada orang Pak, Bu, dapat nikmat dari Allah tapi dia dimurkai. Yang kita inginkan, kita dapat nikmat dari Allah, nikmat tadi bisa menjadi penyelamat untuk kita. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan tetapi hidupnya malah mendapatkan murka, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bahwa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sesat tadi ditafsiri oleh para ulama adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dengan orang-orang Yahudi disebutkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa orang-orang Yahudi pada zaman dahulu termasuk hamba-hamba yang diidolakan, hamba-hamba yang dielu-elukan oleh Allah. Saking dielu-elukannya Pak, orang-orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika keluar dari rumahnya mau menuju suatu tempat senantiasa dinaungi oleh awan. Dikatakan dalam Al-Quran wazallalna alaikumul ghamama, ketika dia keluar dari rumahnya hendak bepergian, maka tidak akan pernah merasakan panas dan tidak akan pernah merasakan capek dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau keluar dari rumahnya apabila dalam kondisi teriknya matahari akan dinaungi oleh awan, dinaungi oleh awan, saking dimuliakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Dan juga ketika dia mohon kepada Allah Pak, langsung seketika doanya diijabah oleh Allah. Saking mulianya bangsa Yahudi. Orang Yahudi kalau hidup di Indonesia, kira-kira misalnya Pak hidup di Pontianak minta ayam geprek, ya Allah geprek turun dari langit geprek Pak. Ya Allah sate turun dari langit sate Pak. Saking disayangnya orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, apapun yang diminta dia turun langsung dari langit, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bangsa Yahudi yang diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak punya rasa terima kasih sedikit pun, sehingga melalaikan dan menyalahgunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Hingga akhirnya apa? Ketika dia menyalahkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah dalam Al-Qur'an, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu monyet. Pak, Bapak tahu monyet, Pak? Bu, tahu monyet, Bu? Orang Yahudi itu kira-kira fisiknya, Pak, monyet apa bukan? Bukan. Tentunya bukan. Kalau lihat fisiknya orang-orang Yahudi ganteng, Pak. Bahkan ada yang lebih ganteng dari kita semua. Dan kalau saya tentunya lebih ganteng dari mereka. Saya tidak mau lebih jelek Pak. Iya kata emak saya. Ada yang nyaut, ada yang tidak terima, beliau tidak terima. Kalau beliau kan sudah sepuh, wajar kalau sudah jelek gitu. Kalau saya masih muda. Jadi karena dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah, akhirnya kata Allah, jadilah kamu monyet. Yang dimaksud jadi monyet Pak, bukan fisiknya. Fisiknya ganteng Pak. Fisiknya cantik, gantengnya luar biasa. Akan tetapi yang dimaksud dengan kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet, yang dimaksud adalah karakter dan sifatnya sama persis seperti sifatnya monyet. Bagaimana sifatnya monyet? Yang pertama, monyet pasti memiliki sifat yang rakus, tamak, luar biasa Pak. Kalau Bapak tak percaya, bisa dibuktikan. Bapak cari monyet, kasih makan. Satu tangannya ngambil tangan kanan, kasih lagi ngambil enggak Pak? Ngambil tangan kiri megang, kasih lagi ngambil enggak Pak? Ngambil kakinya ngambil Pak? Enggak ada tangan lagi, udah dua Pak, tinggal kakinya Pak. Kakinya megang, kaki kanan megang, kasih lagi kaki kiri megang. Ini penuh Pak sampai begini mulut. Ini kebiasaannya monyet. Nah orang kalau punya sifat seperti ini Pak, berarti sejatinya fisiknya saja manusia, tapi karakternya adalah monyet. Saking tamaknya orang tadi. Kemudian monyet ini Pak, kalau enggak punya sifat tamak Pak, niscaya selamat. Orang Yahudi kalau enggak punya sifat tamak, niscaya selamat. Contoh yang lain, ketika orang-orang di luar negeri, misalnya orang Eropa kalau mau nangkap monyet Pak,
nangkap monyet ini gampang. Kalau di Indonesia atau di Kalimantan jebak monyet mungkin pakai tembak atau dijebak. Tapi kalau di luar negeri, di Eropa, Bapak tahu botol kendi, Pak, itu kan ada lubangnya di atas. Lubangnya itu, Pak, seukuran tangannya monyet. Dimasukkanlah umpan di dalamnya, Pak, biji-bijian dan semacamnya. Ketika tangannya monyet masuk, Pak, ini kan diikat botolnya ke pohon. Ini diambil semua, Pak, saking rakusnya dia. Diambil semua apa yang ada di dalam botol tadi, apa yang ada di dalam kendi, hingga akhirnya tak bisa keluar, Pak, begini tangannya. Terpelanting-pelanting, Pak, tak bisa lepas. Coba ambil satu-satu, habis barang tuh, Pak. Ini gara-gara sifat rakus. Nah, itu terbukti dengan bangsa Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bangsa yang disebut-sebut dengan qiradatan khasiin. Ya saat ini bahwa yang memiliki negara Palestina sejatinya adalah orang-orang Palestina, bukan orang-orang Yahudi. Yang sejatinya orang Yahudi pada awalnya di masa Sultan Hamid, beliau hanya diberikan numpang sebentar saja, bahkan tidak dikasih pada awalnya. Kemudian diganti di kepemerintahan Mustafa Kamal Atatürk, itu kemudian diterima. Dan sekarang mayoritas yang punya tempat tadi diusir, Pak. Yang menguasai sekarang adalah orang-orang Yahudi. Begitulah kira-kira orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua yang hadir ini, Pak, para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, selamat ada di masjid ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita dijadikan umat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan juga kita punya pemahaman yang sama, organisasi yang sama, yakni organisasi Nahdlatul Ulama yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita ini menjadi hamba Allah yang ketika beribadah merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan dan ketentraman tanpa ada pengusikan-pengusikan dari orang-orang yang memang benci terhadap warga Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah ada yang akan saya baca di kitab ini. Namun yang ingin saya sampaikan sebelum membaca kitab ini bahwa manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak, karena dua hal. Di sini dikatakan bahwa saking pentingnya dua hal ini, semua para ulama melakukannya. Dicontohkan di sini ada seorang ulama yang bernama Syekh Hatim Al-Asom. Syekh Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom, Hatim yang tuli, Pak. Hatim yang tuli. Kenapa dikatakan Syekh Hatim yang tuli? Orangnya normal, Pak, ndak cuek, ndak tuli. Cuma dijuluki sebagai Syekh Hatim Al-Asom karena pada saat itu beliau ketika melaksanakan transaksi perdagangan, ada seorang yang menjadi pembelinya, yang membeli barang kepada dirinya, tidak sengaja kentut, Pak. Tak sengaja keluar angin, kentut. Nah, keluarnya ini tidak kecil, Pak, nyaring, Pak, sehingga kedengeran ke telinganya Syekh Hatim Al-Asom. Karena kedengeran, dia merasa malu, orang tadi merasa malu. Hingga akhirnya apa? Ketika dia merasa bahwa Hatim Al-Asom ini tahu kalau dia kentut, Hatim Al-Asom ini pura-pura tidak dengar, Pak. Hingga akhirnya dicontohkan bahwa orang tadi misalnya ingin beli korek. Pak, saya mau beli koreknya, dikasih susu. Bukan, Pak, korek dikasih odol. Bukan, Pak, korek dikasih sabun. Ini membuktikan agar supaya orang tadi yang kentut tadi tidak merasa malu. Coba kita sekarang, Pak, ada orang kentut dekat kita, dicari, Pak. Masya Allah, luar biasa. Mau dapat julukan apa kalau kayak gini, Pak? Siapa kentut tuh, kata dia. Baunya kok lain nih, aku kenal lah baunya ini. Pasti tahu lah, kata dia kan. Memang sekarang ini degil. Nah, Syekh Hatim Al-Asom ini mondok kepada seorang ulama selama 30 tahun. Mondok kepada seorang ulama 30 tahun. Beliau mengatakan seperti ini. Gurunya bernama Syekh Asy-Syakik Al-Bakhli. Beliau mengatakan, wahai Hatim Al-Asom, kata gurunya, sohabtani mundu salasina yauman. Kamu sudah mondok sama saya ini 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan? Mahassolta fiha. Apa yang kamu dapatkan selama 30 tahun? Kemudian dijawab oleh Syekh Hatim Al-Asom, ada 8 hal yang saya dapatkan. Nah,
8 hal semua ini Pak, semuanya berawal dari dua ini, dua perkara ini. Yang pertama adalah akal pikiran Pak. Akal. Kita diberikan rasa pembeda dengan makhluk yang lain, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain gara-gara kita diberikan akal, sehingga disebut dengan al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah makhluk yang punya akal pikiran. Kalau akalnya tidak ada Pak, ini kurang lebih dengan hewan. Sehingga ketika akal digunakan dengan kecerdasannya, kita bisa menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita Pak, sambil cerita-ceritanya. Bahwa saking diperlukannya akal, dulu ada cerita bahwa ada seorang perempuan yang sangat cerdasnya luar biasa. Dia punya laki-laki, dia punya suami juga cerdasnya luar biasa, tapi kalah cerdas dengan istrinya tadi. Nah, suaminya tadi Pak, pinginnya guyon dengan istrinya, pinginnya gurau dengan istrinya, Ustaz. Dia bilang, kata suaminya, ya zaujati illam takuni ahsana minal jamali fa anti tolik. Wahai istriku, andaikan kamu tidak lebih cantik dari rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kamu adalah wanita yang sangat cantik, bulan itu tidak cantik. Maksudnya seperti itu. Tapi pemahaman istrinya memahami bahwa bulan lebih cantik daripada dirinya. Maka ketika mau digauli Pak, istrinya tak mau Pak, karena merasa tertalak. Ketika mau didekatin, aku tak mau, karena kau sudah mentalak saya. Ini bingung Pak lakinya Pak, lakinya pusing, bingung. Hingga akhirnya lakinya mendatangi beberapa tokoh agama. Datang kepada tokoh agama, dia tanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, ini gimana hukumnya? Saya mentalak istri saya dengan kata-kata seperti ini. Disampaikan, jika andaikan kamu tidak lebih cantik daripada rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak. Kata Kiai ini Pak, wah itu talak. Tambah nangis Pak lakinya nih Pak, tambah sedih. Hingga akhirnya datang kepada Kiai yang nomor 2. Kiai yang nomor 2 juga mengatakan seperti itu. Wah, ini terjadi talak. Hingga akhirnya beliau datang ke Kiai yang ketiga, yang kebetulan saat itu Rois Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, yang megang emik ini Pak. Hingga akhirnya ketika saya ditanya misalnya, apa yang kamu katakan kepada istrimu? Jika andaikan kamu tidak lebih cantik daripada rembulan, maka kamu adalah wanita yang tertalak. Ini gimana Pak Kiai? Gimana ini Pak Ustadz? Wah, dikatakan, oh ini ndak talak. Wah, ketika bilang ndak talak, mantap, tapi masih ragu. Dia nanya apa dalilnya, sehingga mengatakan hal tadi, perkataan tadi bukanlah jatuh talak. Saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk manusia ini dengan paling bagusnya atau paling bagusnya bentuk, sehingga semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu menyaingi indahnya bentuk manusia yang diciptakan oleh Allah, walaupun itu rembulan. Nah, atas dasar seperti ini, maka tidak terjadi yang namanya talak. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, akal sehat yang digunakan ini sangat penting, sehingga akal sehat kemudian digabungkan dengan hati, ini bisa menjadi sesuatu yang diidolakan oleh Allah, yang disebut dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disampaikan di dalam kitab Ayyuhal Walad ini, beliau mengatakan seperti ini. Ayyuhal walad, wahai santriku. Ini faedah yang pertama. Anni nazartu ilal khalqi, bahwa sesungguhnya aku mengamati semua makhluk. Saya lihat semua makhluk itu, faro'aitu falikullin minhum mahbuban, maka di antara mereka semua itu memiliki rasa cinta, memiliki rasa rindu, dan juga merindukan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saking cintanya, saking rindunya antara satu dengan yang lainnya, suami mencintai istri, istri mencintai suaminya. Ada yang rela di antara mereka sampai mau ikut ketika misalnya suaminya sakit, istrinya yang ngerawat. Saking cintanya Pak. Kemudian ketika misalnya istrinya mau meninggal dunia atau suaminya mau meninggal dunia, dibawa ke kuburan, diangkat, digotong ke kuburan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dibawa ke kuburan.
Kenapa? Pertanyaannya, kok dia rela untuk menggotong istrinya sampai ke dalam kuburan, bahkan sampai ditalkini turun ke dalam kuburan? Alasannya satu, karena rindu, karena cinta. Maka adakah di antara mereka sampai mau menginap bersama istrinya yang meninggal dunia atau bersama suaminya yang sudah meninggal dunia? Semuanya nggak ada yang mau, Pak. Nggak ada yang mau. Bahkan kalau misalnya istrinya meninggal dunia, mungkin selesai 7 hari yang laki-laki bisa kawin lagi, itu kan, nyari yang lain lagi begitu. Pura-pura dia lompat di atas istrinya, dilangkahi. Semua orang nanya kan, kenapa kok sampean lompat-lompat di situ? Karena wasiat istri saya, kamu kalau mau menikah lagi langkahi dulu mayatku, gitu aja. Akhirnya lompat di situ dia. Ini kan modus. Oh, nyono lain lagi itu dapat 2 dia. Nah, dikatakan di kitab ini bahwa tidak ada yang mampu menemani seseorang ke alam barzah, ke alam kubur, kecuali satu yang dikatakan bahwa afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'annisu fihi fama wajadtuhu ghairal a'malis sholihah. Paling utamanya sesuatu yang memang harus dikerjakan oleh seseorang, dicintai oleh seseorang, sehingga orang tadi bisa selamat di alam kubur, ditemani oleh sesuatu yang dikerjakan tadi, tidak ada yang lain kecuali amal soleh yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita semua ketika kita berada di masjid. Tidak ada yang tidak melakukan amal soleh di masjid nih, Pak. Semuanya amal soleh. Duduknya kita di masjid diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya kita i'tikaf di dalam masjid itu amal soleh. Semuanya melakukan amal soleh. Yang tidak amal soleh di dalam masjid cuma satu, Pak. Yang curi kotak amal ya, Pak. Nah, itu bukan amal soleh itu. Karena ada kejadian kemarin itu kan. Ada yang ngambil kotak amal. Nah, semuanya yang kita kerjakan ini merupakan amal soleh. Terlebih ketika apa yang kita kerjakan ini berkaitan dengan organisasi Nahdlatul Ulama, yang insya Allah semuanya yang kita kerjakan ini merupakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mampu menyelamatkan kita dari pemeriksaan malaikat mungkar dan nakir. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ini tidak saya baca semua, Pak, ada 8, saya baca 3 saja karena ada dialog nanti kan, ada dialog. Faedah yang kedua adalah, katanya Syekh Hatim Al-Asham, inni ra'aitul khalqa yaqtaduna bi ahwahihim, bahwa sesungguhnya aku menilai dan melihat kepada manusia yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka semua senantiasa mengikuti keinginan-keinginan dirinya mereka. Fata'ammaltu qaulahu ta'ala, dan aku merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan sesungguhnya atau adapun orang khafa yang takut, siapa aman, maqama rabbih, kepada kebesaran Tuhannya aman, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya. Orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka ketahuilah bahwa surgalah balasannya. Ini balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa surga bagi orang yang takut kepada Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Sia-sia ketika orang misalnya dikatakan, kenapa kamu kok misalnya tidak melaksanakan, atau kenapa kok kamu tidak ikut mabuk-mabukan? Saya takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah hanya di depan manusia, tapi di belakang itu dia tetap mengerjakannya. Nah, perbuatan seperti ini tetap tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tayaqqantu annal Qur'ana haqqun shadiqun, dan aku meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebuah kebenaran. Fabadartu ila khilafi nafsi, kemudian aku bergegas untuk melawan hawa nafsuku. Wa tashammartu limujahadatiha, dan aku bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Kemudian hatta tadat li taatillahi subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita ketika kita berbuat meninggalkan hawa nafsu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena sudah jam 9, insyaallah masih dilanjutkan dengan dialog. Faedah yang ketiga adalah, inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jami'i hutamid dunya, bahwa banyak manusia yang senantiasa berusaha untuk mencari harta dunia. Summa yumsikuhu qabidun yadahu, kemudian dia menggenggam hartanya dengan sekuat-kuatnya.
nyari harta siang malam Pak, tapi tak suka sedekah. Nyari harta siang malam tapi masin Pak. Padahal dengan harta yang disedekahkan itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah harta yang kamu punya sebelum ajalmu tiba. Kenapa? Karena orang-orang ketika sudah ajalnya tiba, mereka banyak yang berkata, fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, andaikan engkau memberikan jarak waktu sedekat saja bagi saya, la saddaqa wa akum minas solihin. Saya akan mensedekahkan harta saya dan saya insyaallah akan menjadi orang soleh. Nah ini Pak, kayaknya udah mulai jalan Pak. Tak bisa bicara sedekah di sini. Langsung jalan ya. Saya terakhir Pak ya. Itu faedah yang ketiga. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala. Kemudian aku merenung firman Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin. Sesuatu yang ada di antara kalian semua itu akan binasa, wa ma indallahi bakin, dan apa-apa yang kalian buat semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala bakin, insyaallah akan tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kitab ini sudah selesai, akan kita lanjutkan dengan dialog bersama yang kami harap mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan ini ada keberkahan buat kita semua, terutama kita sebagai warga Nahdien mampu menjalankan amanah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, terutama muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Saya rasa cukup sekian. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.